para penuntut ilmu harus memiliki konsep selalu mendekat kepada Allah, selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah mereka, dalam setiap kebijakan mereka, dalam setiap aktivitas-aktivitas mereka. Karena inspirasi mereka adalah surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada saat mereka berdiri, atau pada saat mereka sedang duduk, atau pada saat mereka sedang berbaring. Senantiasa hati-hati para penuntut ilmu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketergantungan dengan Allah, memiliki rasa tawakal yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit tanya sama Allah, dikit-dikit konsul dengan Allah, dikit-dikit angkat tangan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikit-dikit istikharah, dikit-dikit berdoa kepada Allah. Bagi orang yang sudah duduk di majelis taklim, maka dia harus memiliki konsep ini. Semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya. Karena ilmu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu membuat kita semakin mengetahui betapa hebatnya Allah. Di tengah jalan mobil antum mati mesin, siapa yang pertama kali kita hubungi? Orang bengkel kita atau angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ban motor kita bocor, siapa yang pertama kali kita hubungi? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita dapat telepon dari kampung atau dari daerah asal kita bahwa orang tua kita sakit dan butuh pertolongan segera. Siapa yang kita hubungi? Tetangga kita atau teman kita yang ada di daerah tersebut, atau angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang membuat ilmu kita nggak berkah adalah kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal kepada manusia. Yang ada di kepala kita si A, si B, si C, si D, si E. Padahal belum tentu dia bisa bantu. Dekatkan diri kita kepada Allah. Ketergantungan dengan Allah. Kun ma'allah, kata para ulama, senantiasa bersama dengan Allah Jalla wa'ala. Kita punya kesulitan ekonomi, angkat tangan minta kepada Allah. Ada masalah keluarga, doa kepada Allah. Dan dalam riwayat itu yang dilakukan Sarah ketika sudah berdua-duaan dengan Fir'aun. Yang dilakukan Sarah berwudu, sholat. Dan apa yang terjadi? Ia tidak bisa disentuh oleh Fir'aun. Sebagaimana hadis Bukhari. Setiap Fir'aun mau menyentuhnya, sekujur tubuh Fir'aun kaku dan ngemis kepada Sarah. Siapa yang meragukan kekuatan Allah Jalla wa'ala? Minta kepada Allah, doa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini kunci sukses agar kita berkah di dalam ilmu kita. Semakin ngaji semakin dekat kepada Allah. Semakin belajar semakin lebih yakin kepada Allah. Semakin lebih percaya kepada Allah daripada percaya sama omongan teman kita, omongan manusia. Karena Allah nggak mungkin bohong. Semakin belajar, semakin tidak pernah melewatkan doa-doa sehari-hari. Karena itu minimal. Al-Imam As-Sa'di mengatakan bahwa kita dianggap orang yang banyak berzikir, minimalnya mengamalkan zikir yang ada dalam keseharian. Ketika mau keluar rumah, kita baca bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan,
Baca bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau pulang ke rumah, baca doa lagi. Doa masuk rumah apa? Doa masuk rumah. Kau nggak tahu? Terakhir pulang ke rumah bulan apa? Kalau tiap hari pulang ke rumah kan nggak mungkin lupa hadirin. Bismillah. Lalu ucapkan salam. Kalau nggak ada orang, kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam Adabil Mufrad diriwayatkan Imam Bukhari. Ustaz, masa masuk rumah aja baca bismillah? Iya, baca bismillah karena kita butuh sama Allah, ketergantungan dengan Allah Jalla wa'ala. Mau nyetir baca bismillah, mau ngapain baca bismillah. Nabi SAW mengatakan, kullu amrin dzibarin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap aktivitas positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka hilang keberkahannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lain, dan dihasankan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Penuntut ilmu harus dekat dengan Allah dan lebih yakin kepada Allah. Ada apa-apa salat 2 rakaat, ada apa-apa istikharah, minta petunjuk. Mau liburan istikharah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istikharah itu kan bukan hanya untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat pun istikharah. Selamat bukan hal yang wajib dan sesuai dengan kaidah para ulama. Antum mau datang ke pengajian, ada 2 majelis taklim di waktu yang bersamaan, pilih yang mana? Istikharah. Tunjukkan kita bergantung kepada Allah Jalla wa'ala.